Dari sekian banyak zikir, zikir apa yang paling afdal? Zikir apa yang paling besar pahalanya? Kita perlu yang besar-besar pahala. Kita perlu pahala yang nilai-nilai tinggi di sisi Allah untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah. Jangan kita ambil asal amalan, tapi kita cari apa amalan yang paling afdal di sisi Allah, apa amalan yang paling memberatkan timbangan yang kita nanti di hari mahsyar, di akhirat. Karena pada hari itu kita perlu ibadah-ibadah yang bisa memenangkan timbangan amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya kita beramal, tapi kita cari amal-amal apa yang paling besar nilainya, yang paling berat timbangannya nantinya. Jadi kalau kita hendak mencari pahala zikir yang besar, zikir apa yang paling afdal? Zikir yang paling afdal itu adalah zikir yang ini besar luar biasa pahalanya. Di padang mahsyar nanti Allah berfirman melalui penyeru, "Falyakum man kana ajruhu 'ala Allah." Hendaklah maju orang-orang yang punya pahala atas Allah, masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Ini lebih hebat daripada orang yang berzikir dengan mulutnya, orang yang ahli salawat dengan perkataannya. Lebih baik dia tidak banyak zikirnya, tetapi orangnya punya zikir hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tanzilur rahmat wa bi dzikrihi tanzilul barakat wa bi dzikrihi tughfaruz dzunub wal khati'at. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala afdalil makhluqat wa sayyidis sadat sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyat, amma ba'd. Dalam kesempatan ini pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan taufik hidayah dan inayah, kesehatan, kelapangan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, dzurriyyat beliau dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah haul yang ulun hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Bukan hanya berzikir, tapi zikir yang banyak. Itu Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar berzikir, dan jangan sedikit, zikran katsira, zikir yang banyak. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat a'addallahu lahu maghfirah wa ajran 'azima." Laki-laki, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan mereka itu ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun." Qalu ya Rasulullah, amal mufarridun? Qal az-zakirun Allah katsira waz-zakirat, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya bersegera masuk ke dalam surga. Al-mufarridun. Sahabat bertanya, siapa itu mufarridun wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, az-zakirun Allah katsira waz-zakirat, laki-laki, perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Menurut para ulama, zikrullah, zikir kepada Allah itu ada macam-macam. Ada yang disebut dengan zikrul qaul, zikir perkataan. Ada yang disebut zikrul qalbi, zikir hati. Ada yang disebut zikrul hal, zikrul hal. Ada yang disebut zikrul fi'il, zikir perbuatan. Nah, semua itu adalah mendatangkan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Zikir qaul, zikir perkataan itu seperti la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah, itu zikir qaul. Kita ucapkan subhanallah, itu zikir qaul. Kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu zikir qaul. Kita ucapkan astaghfirullah, itu zikir qaul. Kita ucapkan takdis subhanal malikil kudus, itu termasuk zikir qaul. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu zikir qaul. Banyak macam-macam zikir qaul. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu termasuk zikrul qaul, zikir perbuatan. Macam-macam jenis zikir, ada tahlil, ada tasbih, ada istighfar, ada takdis, ada tahmid. Semuanya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak zikir, zikir apa yang paling afdal? Zikir apa yang paling besar pahalanya? Kita perlu yang besar-besar pahala. Kita perlu pahala yang nilai-nilai itu tinggi di sisi Allah untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah. Jangan kita ambil asal amalan, tapi kita cari apa amalan yang paling afdal di sisi Allah, apa amalan yang paling memberatkan timbangan yang kita nanti di hari mahsyar, di akhirat. Karena pada hari itu kita perlu ibadah-ibadah yang bisa memenangkan timbangan amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan hanya kita beramal, tapi kita cari amal-amal apa yang paling besar nilainya, yang paling berat timbangannya nantinya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Zikir apa yang paling afdal? Zikir yang paling afdal itu adalah zikir yang sesuai tempat dan keadaannya. Itu yang paling afdal, itu yang paling besar pahala. Zikir yang munasib bil hal, yang sesuai bagi keadaan. Kalau kita hendak makan, zikir apa yang paling afdal? Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling afdal. Bukan la ilaha illallah hendak makan kada. Hendak makan astagfirullahalazim, kada kayak itu. Kalau hendak makan itu zikir yang paling afdal, zikir yang paling besar pahalanya, bismillahirrahmanirrahim. Habis makan, zikir apa yang paling besar pahalanya? Bukan astagfirullah, bukan la haula, bukan apa, bukan. Habis makan itu zikir yang paling afdal, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tidak ada zikir yang paling besar pahala sesudah makan melebihi zikir itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita hendak berpakaian, zikir apa yang paling banyak pahalanya? Alhamdulillahilladzi kasani hadzal saub min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu zikir yang paling afdal ketika kita berpakaian. Nah, ketika kita menjelang akhir hayat kita, ketika kita sudah mendekati akhir hidup kita, zikir apa yang paling afdal? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang pada akhir hidupnya mampu berzikir la ilaha illallah dakhalal jannah, dia masuk surga.
Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita habis melakukan kesalahan, habis melakukan kesilapan, zikir apa yang paling afdal? Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau kita hendak guring, zikir apa yang paling afdal? Bismikallahumma ahya wa amut. Bangun guring, zikir apa yang paling afdal? Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Kita keluar WC, apa yang paling afdal? Ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni al-'adza wa afani. Nah, jadi zikir yang paling afdal, zikir yang paling besar pahalanya, zikir al-munasib bil hal, yang sesuai dengan keadaan, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang mesti la ilaha illallah yang paling afdal. Apa misalnya ujar Nabi mengatakan afdal zikri la ilaha illallah, paling afdal zikir la ilaha illallah. Anak makan la ilaha illallah, ini mbah makan la ilaha illallah, yang nak goreng la ilaha illallah, bangun goreng la ilaha. Apakah itu? Kan Nabi afdal zikri la ilaha illallah, itu afdal zikri la ilaha illallah, itu indah sakaratil maut. Paling afdal zikir waktu kita menghadapi kematian la ilaha illallah, jangan yang lain. Jangan ditambah, jangan dikurang daripada la ilaha illallah. Jadi kalau kita hendak mencari pahala zikir yang besar, carilah zikir yang sesuai dengan keadaan, Hadirin hadirat jamaah haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu zikir kaul, zikir perkataan. Kita baca Quran, zikir. Baca Quran, zikir. Dan zikir yang paling afdal sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu paling afdal. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Bila kau baca Quran, berlindunglah dengan Allah. Jadi kalau kita hendak baca Quran, apa yang paling afdal? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu zikir yang paling besar pahalanya. Nah, zikir qaul, zikir mulut, zikir lisan. Nah, yang kedua zikrul qalbi, zikir hati. Mulutnya diam, tapi hatinya la ilaha illallah, hatinya astaghfirullah, hatinya subhanallah, hatinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu zikrul qalbi. Mana yang paling afdal antara zikir lisan dengan zikir qalbi? Yang paling afdal bergabung kedua-duanya. Di mulut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, di hati pun Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang paling top. Di mulut astaghfirullahalazim, dalam hati pun astaghfirullahalazim. Di mulut bismillahirrahmanirrahim, di hati pun bismillahirrahmanirrahim. Ini paling baik zikir, artinya sama antara mulut dan hati. Nah, itu zikrul qalb. Yang ketiga zikrul hal, disebut zikir hal. Zikir hal ini tidak ada bunyi dan tidak ada yang dibaca di dalam hati, tetapi halnya orang ini sudah zikrullah. Orang ini keadaannya sudah zikrullah, walaupun di mulutnya dia, hatinya tidak mengucapkan apa-apa juga. Contohnya zikrul hal seperti apa? Sabar. Dia dihina, dia disakiti, dia sabar. Nah, ini sudah zakirullah, dia berzikir kepada Allah bihalihi, dengan halanya. Ini pahalanya kada kalah dengan pahala-pahala zikir qaul atau zikir hati. Ini pahalanya besar. Wa inna ma yuwaffas sabirun ujurahum yaumil qiyamah bighairi hisab. Allah balas pahala-pahala orang yang sabar tanpa ada perhitungan. Dihina, disakiti, sabar. Nah, ini sudah hebat. Ini zakirullah, dia orang yang berzikir kepada Allah bisabrihi, dengan sabarnya itu. Ada orang menganiaya dia, ada orang memfitnah dia, ada orang menggibah dia, dia maafkan. Dia maafkan. Saat dia memaafkan itu, dia zakirullah bihalik, dia berzikir kepada Allah dengan keadaannya, dan ini besar luar biasa pahalanya. Di padang mahsyar nanti Allah bersabda, Allah berfirman melalui penyeru, "Falyakum man kana ajruhu 'ala Allah."
hendaklah maju orang-orang yang punya pahala atas Allah. Siapa mereka yang punya pahala atas Allah? Yang disuruh maju al-afuna 'anil nas, yang memaafkan manusia. Masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Orang yang pemaaf itu orang yang zakirullah, yang berzikir kepada Allah dihalik dengan keadaannya. Ini lebih hebat daripada orang yang berzikir dengan mulutnya tapi pendendam. Orang yang ahli salawat dengan perkataannya tapi pendengki. Lebih baik dia tidak banyak zikirnya, tetapi orangnya punya zikir hal, dia penyabar, dia pemaaf. Ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini zikir hal. Asyidin itu kan daftar lihat bacaan, kalau bertasbih di tangan. Mungkin sidin melakukan zikir qalbi, zikir hati, atau mungkin sidin sedang zikir hal, zikir dengan keadaannya. Tafakkur kepada Allah, berpikir, tafakkur, merenungi apa yang direnungi. Dia tafakkur, dia berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zakirullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian orang berzikir kepada Allah jangan hanya dibatasi orang yang hanya mengucap Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam-macam orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikrul hal, zikir bihalih. Nah, yang keempat, zikrul fi'il, zikir perbuatan. Zikir perbuatan. Dia kadang mengucapkan apa-apa, di hatinya pun kadang dia ingat apa-apa, tapi dengan adanya dia bergerak, dia dapat pahala. Dia disebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang tawaf. Orang tawaf keliling Baitullah, ini kadang mengucapkan apa-apa, dia memandang keindahan Masjidil Haram, tawaf berputar, dapat pahala. Kenapa? Zakirullah bi fi'lih, dia telah berzikir kepada Allah dengan perbuatan. Zikir fi'il, banyak zikir fi'il. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada laki-laki yang kuat, kekeh, bekerja. Lalu sahabat ini menggerunung, bah cakanya awak kuat itu nah, umpat berjuang fisabilillah, umpat berperang berpala, artinya mesti kita tuh. Ini awak berutot awak, makanya ini digunakannya segan berjihad fisabilillah, berpala aja kita mencari kayu ini ibadah. Lalu Rasulullah mendengar itu. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, jikalau dia itu mencari kayu, jikalau dia berusaha untuk memberi makan anak-anaknya, bahwa fisabilillah, dia fisabilillah. Andai kata dia berusaha untuk memberi makan dua orang tuanya yang lemah, maka dia fisabilillah. Andai kata dia bekerja berusaha untuk memberi makan dirinya agar tidak jadi pengemis, maka dia fisabilillah. Jika dia berusaha untuk memberi makan janda-janda, orang-orang miskin, dia fisabilillah. Nah, orang yang bekerja, dia berdagang, beternak, bertani, bertukang, tapi untuk memberi makani keluarganya di rumahnya, maka berapa jam dia bekerja, berapa jam dia berzikir kepada Allah, dipi'alih dengan perbuatannya. Tukang jam 8 hubungan orang sudah begadang, nah mencatok sirap. Untung karena bagawi dapat 100.000, boleh ke rumah makanan serumahan. 8 jam dia bekerja di atas atap rumah, 8 jam dia zakirullah, berzikir kepada Allah bifi'lih dengan perbuatannya. Jangan anggap penting tukang, bisa kalah kita dengan dudukan di sini, karena dia bekerja di ta'ami ahli, memberi makan keluarganya. Nah, itu zikir bil fi'il, zikir dengan perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, yaumun min imamin adil abdal indallah min ibadati sittina sanah. Satu hari
satu hari dari pejabat, dari penguasa, dari pejabat pegawai yang adil, itu nilainya lebih besar di sisi Allah dari 60 tahun ibadah rakyat jelata. Sehari ya pembakal itu begawi, pembakal turun ke kantor, duduk berpikir, apa dipikirkan supaya kampungku dimakmur aja, pembakal kayak apa caranya? Oh, harus kayak ini, ada gut-gut harus dibiasakan supaya makin lancar banyak. Oh, ini pohon-pohon mesti ditabang, karena membahayakan listrik, bisa konslet terbakar gila. Berpikir pembakal di kantor, habis jam kerja bulik. Sehari pembakal berpikir itu untuk kemaslahatan rakyat, untuk kemakmuran rakyat, untuk keselamatan rakyat. Sehari pembakal itu lebih baik daripada ibadah kita 60 tahun. Zakirullah bifi'lih, pembakal berzikir kepada Allah dengan perbuatannya. Polisi yang berpanas di mana-mana tuh, mengatur lalu lintas supaya pengendara jangan sampai tabrakan, supaya pengendara jangan sampai kecelakaan, lalu diatur ini singgah, ini jalan, ini singgah. Sehari polisi bekerja, sehari dia zakirullah bifi'lih, dia berzikir kepada Allah dengan perbuatannya. Jadi zikir jangan hanya dimaknai dengan ucapan. Bini masakakan laki, mulahakan kopi laki, bini supaya laki nyaman minum, supaya laki makan. Sejam 2 jam bini-bini di dapur, 2 jam bini-bini di dapur masakan laki, 2 jam itu bini-bini zakiratullah bifi'lih, dia berzikir kepada Allah dengan perbuatannya. Jangan dianggap bermasak udah kalau lagi membaca Quran, jangan kayak itu. Bermasak ini sama, zakirullah berzikir juga kepada Allah tapi bifi'lih, dengan perbuatannya. Jadi ibadah itu jangan hanya baca Quran. Zikir bukan hanya duduk di sejadah. Bini-bini napasakan baju laki supaya baju laki ini bersih, nyaman laki dilihat memakai. Tuntung sejam menapasakan baju laki, jam murakan. Sejam itu si perempuan ini zakiratullah, dia berzikir kepada Allah bifi'lih, dengan perbuatannya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak jalan untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak cara agar kita jadi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang mampu berzikir 24 jam. Bisa berzikir 24 jam, bisa. Guring bangga ya apa? Oh, kalau kita guring, kalau kita hendak guring, berapa? Bismikallahumma ahya wa amut. Keguringan kita 6 jam kita guring, 6 jam kita zakirullah, kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena akhir kita jaga, hendak guring ditutup dengan ucapan bismikallahumma ahya wa amut. Nah, jadi dengan demikian kita mengetahui ada zikir perbuatan, ada zikir hati, ada zikir keadaan, ada zikir perbuatan. Kalau kita tahu itu, kita bisa mempraktikkannya, kita masuk dalam golongan ayat Allah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsiran. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Zikir yang banyak artinya apa? Mulut berzikir, hati berzikir, keadaan hal berzikir, perbuatan pun berzikir. Kalau itu kita lakukan, kita termasuk wazakirin Allah katsira wazakirat. Laki-laki perempuan yang banyak berzikir, a'adallahu lahum, Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuaan yang hadir pada majlis haul ini berkat Rasulullah SAW, berkat keluarga, para habaib dan salihin, kita dimasukkan Allah dalam golongan zakirin Allah wa zakirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.